Hai everyone, di video kali ini beda banget dari sesi biasanya dan ini pertama kalinya aku bikin broadcast collab bersama Bang Mar Hakiki. Hai. Jadi sebenarnya kita hari ini ceritanya mau kayak nge-share itu pengalaman-pengalaman dari aku juga dan dari teman aku yang dari lulus SNMPTN, tahap-tahapnya perjalanannya sampai kita berhasil menuju universitas yang kita mau, dan semoga ini menginspirasi. Tetap tonton sampai habis ya. Aku tuh jarang bener ketemu sama Rido, dan Rido juga udah kuliah dengan aku yang gapir, jadi kita baru collab kali ini benar-benar ketemu lagi. Kalau nggak sih kita kadang ngechat itu doang, kadang cuma nanya-nanya doang. Iya. Pas kemarin kita ikut event itu kan, Forum Pelajar Indonesia ke-10 guys. Jadi tahun 2018 aku pernah ketemu dia ke Forum Pelajar. Dan itu tuh first time banget ya bagi kita buat ketemu dan kenal, apalagi kan kita sempat nginap gitu di Pontianak sebelum kita diberangkatin ke Jakarta. Jadi itulah di dalam kayak tempat asrama gitu kan? Iya, asrama gitu, asrama Menteri itu Agama. Iya, karena dia dari Man, ya kita dapat fasilitas dari sana. Rido menurut aku tuh orangnya yang langsung humble gitu guys. Sama juga, Anya tuh kayak itu juga mencerminkan sisi baliknya. Amin. Oke, aku kan angkatan tahun 2019 ya, jadi kemarin aku juga banyak selain mendaftar SN juga aku ini kayak masa film gitunya. Jadi tuh kayak nentuin gimana nasib aku ke depannya untuk masuk kuliah gitu, dari pertama aku daftar sampai nentuin pilihan-pilihan kuliah di mana-mana aja gitu kan. Nah, untuk itu aku tuh kemarin banyak sekali pilihan aku untuk masuk kuliah, mulai dari di luar Kalimantan gitu kan, seperti Pulau Jawa, dan ya di Kalimantan itu sendiri seperti Pontianak kan. Jadi akhirnya orang tua aku banyak yang berikan saran, berikan masukan ke aku, kamu untuk S1 ini jangan ke Jawa dulu gitu. Rencananya aku tuh masuk salah satu universitas ternama ya di Indonesia, tapi karena orang tua nggak apa ya, kayak karena orang tua belum ngizinin, jadi kayak batal gitu, pupus harapanku untuk ikut kegiatan ataupun pemilihan SNPTN di luar Kalimantan. Akhirnya karena aku kayak mau mutusin aku tetap harus kuliah walaupun aku nggak ke Jawa, ya udah nggak apa-apa, jadi aku pilihin di Pontianak aja, di Universitas Tanjung Pura. Dalam perjalanan dari kuliah, apa sih kesusahannya dulu? Kita cerita kesusahan dulu. Maksudnya pengalaman apa, mau tesnya itu persiapannya gimana, ada hambatannya, boleh di-sharing? Nah guys, kebetulan aku untuk SN kan kita juga mengetahui bahwa kalau SN itu tanpa tes gitunya, jadi harus pakai nilai aja gitu kan. Mungkin yang buat aku ribet dalam menguruskan berkas-berkas ajanya seperti nilai rapot, terus kita harus bolak-balik ke ruang TU, kerjasama dengan TU, dan itu merupakan perjuangan yang juga menguras tenaga menurut aku gitu. Apalagi kemarin guru TU ku yang masukin nilai-nilai segala macam, data-data segala macam tentang SNPTN itu sakit gitu. Jadi aku harus ke rumahnya dan nguruskan berkas-berkas itu secara mandiri gitu. Dan beliau cuma hanya memberikan dukungan serta memasukkan nilai dari jarak dekat gitu dengan komputer maupun lain-lain gitu. Jadi kalau dari sisi SR atau SB ada kesusahan tersendiri, dan di Rido juga, menurut Rido kan katanya kalau SN tuh ya mau nggak mau tetap harus rajin juga ya, rajin datengin guru buat ngurus-ngurus nilai, dan mana lagi kan mepet juga sama waktu-waktu ujian banget. Nah kalau di SN tuh pakai nilai rapot, terus selain nilai rapot tuh yang diunggulkan pas ditanya yang diserahkan ke guru buat daftarin SN tuh apa aja? Nah guys, kalau aku kemarin kan persyaratan dari sananya gitu, dari nasionalnya gitu kan. Terus guru TU ku memberikan pesan ke kami tuh, selain nilai rapot yang menjadi bahan penilaian dari SN ini kan juga piagam gitu, piagam kita. Jadi aku tuh kemarin ada maksimal 3-nya, maksimal piagam 3 piagam tertinggi kita. Kemarin aku kan sempat ikut yang dengan kau tuh tentang Forum Pelajar Indonesia yang ke-10 tahun 2018. Nah itu aku mewakili Kalimantan Barat sama dengan Anya dan mendapatkan itu best esai 4, juara 4 best esai kemarin kan di tingkat nasional. Terus aku juga ikut lomba debat bahasa Indonesia juara 1 di tingkat provinsi, dan yang terakhir aku masukkan juara 1 lomba ceramah tingkat kabupaten Tampang ini. Jadi
itu sih jadi apa ya, kayak senjata aku untuk ikut SN, untuk bisa lebih percaya diri aja, supaya bahwa aku tuh kayak bisa mengalahkan teman-teman yang ada di seluruh Indonesia gitu. Kita kan sama-sama bersaing, dan aku yakin we can do it gitu untuk meraih sesuatu. Jadi pas di apa ngumpulin berkas itu nggak mesti harus emang harus berkas yang lombanya tuh dalam skala-skala nasional gitu. Ya sih Nyai, bukan hanya skala nasional juga, tapi piagam yang tertinggi kita. Walaupun kita cuma memiliki piagam tertinggi tingkat kabupaten, ya nggak apa-apa, ataupun tingkat kecamatan dan lain itu tidak apa-apa gitu. Jadi semampu kita, dan itu pun mungkin reward juga dari Tuhan juga. Dan prestasi yang dipakai itu pastinya dari prestasi-prestasi selama SMA kan. Iya. Nah, buat teman-teman yang merasa mungkin pas di SMP tuh kayak oh ya aku banyak banget dapat achievement, itu nggak dipakai ya, kita hanya pakai yang di SMA-nya aja. Ya minimal tuh 3 tahun terakhir sih. Iya benar. Perasaan Rido nih setelah tahu ternyata Rido tuh diterima di SN, dan kalau nggak salah ya, kalau yang aku dengar tuh kalau SN tuh dia pemeringkatan dulu dari sekolah, terus dari sekolah dari kabupaten atau dari provinsi atau Langsung provinsi kayaknya. Oh langsung. Nah itu ada nggak di Rido? Nah, jadi ceritanya tuh kayak gokil banget ya. Itu kan pemilihan SNPTN atau pendaftaran SNPTN itu kan dari sebelum jauh-jauh kita ikut ujian nasional nih. Jadi guru TU ku keluar-keluar lah nih berikan informasi ke semua siswa bahwa ada pembukaan SNPTN di seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Jadi aku kemarin ikut seleksi berkas di tingkat pemeringkatan sekolah dulu. Jadi setelah aku lolos, kalau nggak salah itu ada sekitar 14 orang yang lolos tingkat sekolah, kalau nggak salah ya, aku dari IPA-nya. Jadi setelah itu aku langsung jenjang ke provinsi, artinya langsung bersaing di tingkat provinsi dan nasional gitu. Jadi di situ tuh, nah di sini pas aku ikut seleksi di provinsi dan nasional, itu tuh kayak gimana ya Nyai? Aku tuh nggak ada perasaan aku ini nggak masuk gitu, aku ini nggak masuk. Artinya aku tuh kayak optimis benar gitu. Udah yakin benar ya kan? Bukan sombong ya guys, tapi kayak gimana ya? Ada teman-teman aku kayak keluar ataupun kayak mati-matian belajar untuk persiapan SB kan, setelah SN tuh ada SB lagi gitu. Aku harus belajar nih kuat-kuat SB gini. Terus aku mikir, SB itu apa ya? Aku nggak tahu. Aku kemarin tuh belum tahu ya SB itu apa. Terus tuh ada juga mandiri dan lain-lain tuh aku belum tahu. Yang aku tahu cuma SN aja kan. Jadi apa sih SB, apa sih mandiri? Jadi aku tuh lepas udah daftar SNPTN, aku tuh kayak lepas tangan gitunya. Jadi aku tuh nggak ada beban lagi. Aku pikir aku pun udah selesai ujian nasional. Terus aku, kalau lulus itu rezeki aku. Ya kalau nggak lulus sih ya udah, itu mungkin aku ada cara lain untuk bisa masuk ke perguruan tinggi. Setelah itu ada beberapa minggu setelah aku final akhir atau submit dari berkas-berkas aku, berkas-berkas untuk pemilihan secara nasional. Aku buka ya di websitenya dari Kemdikbud juga LMPTN tuh. Jadi teman-teman aku udah sibuk-sibuk nih buka. Teman-teman udah buka nih, Rido udah buka, kau udah buka belum katanya? Itu pendaftarannya kalau lulus atau enggak itu kan udah buka nih. Aku nih kayak nervous juga ya, ini kan kayak mempertaruhkan masa depan kita untuk kuliah gitu kan. Aku buka, bismillah, kalau misalnya ini rezeki aku, gaskan kataku. Oh ya, kemarin aku juga daftar yang pertama tuh yang pertama aku prodi pendidikan guru sekolah dasar di FK Untan, terus yang kedua aku pendidikan English, bahasa Inggris gitu. Jadi itu udah pilihan terakhir aku gitu untuk kemarin. Dan ternyata dua-duanya Untan, dan ternyata aku lolos di PGSD yang di pendidikan bahasa Inggrisnya masih gagal gitu. Nah sempat juga aku bukan frustasi sih, kayak kecewa gitu. Ngapa sih aku lulus di PGSD? Padahal aku pilih yang pertama gitu, PGSD. Ngapa aku pilih PGSD gitu? Dan aku tuh kayak sempat mau berjuang lagi gitu di sesi SB gitu kan. Untuk itu aku dikuatin sama mamaku. Jadi kata mamaku, Rido ya udah kamu ambil aja yang PGSD gitu. Mungkin itu yang terbaik untuk kau, yang terbaik untuk masa depan kau gitu kan. Soalnya PGSD juga teman-teman banyak peluang-peluang yang menanti kita gitu. Kalau misalnya jadi guru ataupun jadi pengabdi
masyarakat maupun pengabdi negara gitu sebagai guru SD. Soalnya kan guru SD dari kota sampai pun di desa itu banyak sekali membutuhkan seperti itu. Jadi karena mindset orang tua udah tertanam, aku juga udah pikir banyak gitu kan, cari-cari searching di Google, terus searching di website tentang PGSD itu juga ada benefitnya untuk kedepannya gitu. Kalau misalnya itu kita manfaatkan, ya walaupun rezeki, pekerjaan ataupun sebuah hal yang kedepannya itu kita nggak tahu ya Nya. Mungkin kita kemana, tapi kita juga bisa menentuin gitu, tetap optimis aja gitu. Jadi aku kemarin kayak gitu. Komen dulu Nya. Oke, dulu. Jadi pas Rido udah tau lulus nih, ternyata udah langsung Rido nggak kayak langsung happy banget gitu, ternyata masih dapat frustasi juga ya? Iya benar. Padahal sepengira aku tuh ya, ini teman-teman ya, biasanya kalau yang aku tahu ya, kalau dari aku tahu orang yang udah dapet SN tuh kayak udah lucky banget, udah beruntung banget, dan setelah itu kalian nggak bakalan berjuang lagi gitu. Itu cerita. Tapi ternyata cerita dia lebih wow guys. Iya sih Nya, bukan gimana ya, bukan lebih tidak mensyukuri, tapi aku tuh kayak gini. Jadi berpikirnya kemarin sebenarnya aku tuh nggak ada terpikirnya, sumpah. Dari 3 tahun aku sekolah nggak ada terpikir masuk PGSD guys. Jadi aku tuh pertama mau ngambil di pendidikan biologi atau biologi murni. Jadi aku kayak suka banget biologi ya Nya, di SMA karena aku juga ujian ngambil biologi. Jadi aku suka banget biologi. Terus yang keduanya aku tuh mau ngambil HI atau bahasa Inggris gitu. Jadi mungkin aku mau mengasah basic aku untuk bahasa Inggris, aku ngambil HI ataupun pendidikan bahasa Inggris. Terus aku nih minta pendapat dari guru-guru aku, selain aku dari orang tua juga dari guru-guru dan teman-teman. Teman-teman, aku kan, atau permisi Bu, saya mau nanya, setelah Ibu lihat 3 tahun saya sekolah, saya itu cocoknya di mana gitu kan. Jadi guru aku memberikan pendapat, semua orang tuh nggak bisa melihat kepribadian kau gitu guys secara langsung. Artinya di sini kau sendiri yang menentukan gitu kemana arahnya gitu. Kalau misalnya menurut perkataan orang dan itu tidak cocok dengan kau, itu sama aja katanya kan, walaupun itu terbaik untuk di mata orang gitu, tapi itu belum tentu terbaik di mata kau gitu. Jadi aku di situ terus cari-cari lagi tentang pemahaman juga tentang sesuatu yang sangat menarik gitu ya, tentang sesuatu aku buka-buka lagi yang aku minati seperti pendidikan biologi murni, HI dan lain-lain. Semuanya itu adalah prodi yang sangat-sangat wow banget, kayak sangat ngetrend banget, sangat-sangat booming sekali, sangat bagus untuk kita semua. Tapi di situ aku menemukan bahwa basic aku, jati diri aku mungkin bukan di situ gitunya. Jadi setelah aku konsul dengan guru, minta juga pendapat teman-teman, dengan orang tua, terus aku finally aku putusin dengan diri aku sendiri. Akhirnya aku terpikir kalau ada satu prodi yang menurut aku tuh bagus gitu untuk aku kembangin gitu, karena ini mungkin aku basic soalnya aku juga ada organisasi ya yang aku pegang itu Ketapang Cendikia, jadi itu berbasis untuk anak-anak gitu. Mungkin kalau misalnya aku masuk PGSD, aku juga bisa memberikan kinerja lebih besar gitu, implementasi dan kolaborasi aku untuk anak-anakku lebih besar gitu. Soalnya aku juga tentang pendidikan gitu, dunia pendidikan gitu kan. Jadi PGSD mungkin menurut aku itu tujuan utama gitu. Ada perasaan menyesal sedikit gitu, rasaku kalau PGSD ini bukan pilihan yang tepat gitu, entah setan dari mana guys yang merasukiku, tapi aku nggak tahu ini. Jadi kalau aku tuh ngapa sih harus lulus di PGSD, ngapa nggak lulus di pendidikan bahasa Inggris aja gitu kan. Terus teman aku bilang gini, Rido, kamu kan tidak suka PGSD kan, tapi mengapa kamu letakkan di nomor 1, katanya pilihan pertama gitu kan. Oh iya juga ya, ngapa aku pilih di letakkan pertama gitu. Mungkin itu juga dari keputusan awal aku gitu untuk ngambil PGSD. Jadi harus teliti ya? Iya teman-teman, benar kata Anya. Sebelum kita memilih prodi untuk masuk perguruan tinggi selanjutnya, kita harus teliti, terus kita juga harus benar-benar memikirkan secara matang. Jangan sampai kita gegabah gitu untuk menentukan jurusan kita, soalnya ini menentukan masa depan kita 3-4 tahun ke depan gitu ya Nya. Untuk perjuangan kita. Soalnya kalau misalnya kita salah pilih jurusan tuh kayak nyesek juga di diri kita gitu, mau nggak mau ya harus lanjut atau berhenti tengah jalan, mau ngambil yang lain lagi gitu. Jadi harus benar dipikirkan secara matang-matang. Jangan pikirkan perkataan orang lain kalau misalnya itu tidak sesuai dengan kamu gitu.
seperti itu sihnya. Oh, mikirin dari kata orang tuh gak ada habisnya guys, Betul. apalagi dibanding-bandingin gitu. Biarin aja orang berkata apa, yang penting ya ini jalan kita That's right. menuju masa depan kita, yang jalanin juga kita. Emang Yes. ntar kalau kita ngikutin kata orang, belum tentu orang yang bakal ikut nanggung dari beban kita di Yes. jalan yang kita jalani nanti gitu. Benar. Berarti SN itu nggak semudah yang cuma nyerahin apa-apa berkas-berkas yang kita punya dari 3 tahun terakhir ya. Iya, benar. Jadi kita harus ngurus dan milih-milih, dan milihnya juga nggak bisa langsung asal milih atau merasa kayak iya aku mampu banget milih ini langsung kayak apa percaya diri Iya. gitu milihnya. Jadi harus bener ditimbang lagi sama kemampuan kita. Iya. Nah Rido, untuk yang lebih jelasnya lagi ya, kalau SN tuh banyak yang bertanya-tanya juga sama aku. Iya. Adik-adik sepupu aku juga banyak nanya, katanya kalau SN tuh lebih make nilai peringkat, nilai rata-rata atau nilai apa gitu. Nanya kebetulan tahun kemarin, tahun 2019, aku tuh isu-isunya gitu kan, ada yang bilang bahwa pemilihan SNPTN ini tergantung pada nilai kita gitu. Mulai dari peringkat 1 sampai peringkat 10 gitu katanya gitu kan. Terus juga harus sesuai dengan nilai rata-rata raport. Misalnya kalau rata-rata kita harus di atas 80 dan lain-lain gitu. Tapi nyatanya ada juga teman aku yang di jurusan IPS itu tuh nggak mendapatkan peringkat 1 sampai 10 gitunya. Jadi di luar itu katanya kan peringkat 11 atau 12 gitu. Jadi dia daftar ngambil PGSD juga nya, tapi di UNES, Universitas Negeri Semarang kalau nggak salah. Dan akhirnya dia beruntung juga lolos gitu. Artinya di sini bukan tergantung terhadap nilai, tapi nilai juga jangan dikesampingkan gitu, juga harus dikejar. Tapi di satu sisi kita tuh harus perbanyakin juga prestasi mungkin ya, terus juga perbanyakin doa juga sama Tuhan, mungkin itu adalah reward juga dari Tuhan untuk kita, dan semuanya itu adalah rezeki gitunya. Jangan ragu, jangan risau terhadap rezeki yang telah digariskan oleh Tuhan gitu. Rasaku kita sebagai manusia tuh harus bekerja keras aja gitu, ikhtiar terus memberikan yang terbaik gitu. Kalau urusan akhir itu bisa kita serahkan kepada Tuhan gitu. Mungkin seperti itunya. Jadi selanjutnya juga SN nih kemarin aku juga pakai rata-rata atau peringkat gitu. Jadi dua-duanya mungkin juga dipakai gitunya. Jadi dari peringkat aku kemarin kan aku alhamdulillah kemarin tuh 3 besar terus kan. Mantep guys, 3 besar. Terus peringkat 3 besar juga dirata-ratain, aku kemarin dapat rata-rata 86. Nah itu juga yang buat aku optimisnya, karena nilai juga aku buat optimis. Tapi jangan dulu putus semangat gitu teman-teman. Jadi walaupun rata-ratanya di setinggi aku ataupun lebih tinggi ataupun juga di bawah standar juga gitu. Itu jadi tetap semangat gitu, jadi tetap ikhtiar aja, jadi tetap lakuin yang terbaik untuk diri kau gitu. Seperti itu sih. Kadang nilai yang tinggi juga ada yang gak lulus kan? Iya, ada juga nggak lulus benar. Temen aku yang peringkat 2 di kelas aku, dia juga nggak lulus teman-teman. Jadi mungkin itu juga rezeki juga. Aku juga nggak tahu sih, masih sampai sekarang ya belum tahu info sekarang nih kayak gimana. Penilaian dari pemerintah tuh nggak tahu gimana cara menilai nilainya itu gimana gitu. Jadi tuh kalau bisa disimpulin tuh ya, yang diperhitungkan pada SN tuh kalau dari tahun kemarin ya denger-dengar, kalau dari pendapat aku ada antara berdasarkan nilai yang menaik atau yang seimbang, stabil nilainya, nggak naik turun gitu. Kalau aku kan ya nilaiku naik terus gitu, mulai dari 80 terus sampai 86 gitu kan. Jadi teman aku juga ada teman-teman di kelas 2, waktu kelas 2 SMA, dia tuh mengalami degradasi nilai gitu. Jadi turun gitu, anjlok nilainya. Tapi pas dia daftar SN, kebetulan dia juga peringkat itu 5 besar kan di kelasnya juga. Tapi juga dia kemungkinan untuk teman-teman. Jadi pas dia daftar SN, dia ngambil prodi Pendidikan Bahasa Indonesia dan Sastra Daerah kan. Dia lolos gitu. Jadi itu rasaku merupakan sebuah isu yang tabu gitu kalau misalnya itu dijadikan sebuah passing grade gitunya. Jadi tidak harus juga nilai kita naik terus per semesternya, tapi ya buktinya teman aku juga ada yang lolos gitu. Kebanyakan teman aku juga ada yang turun naik nilainya gitu. Jadi istilahnya teman-teman maksimalin aja semaksimal teman-teman, jangan sampai teman-teman ngejar nilai tapi mempertaruhkan dari basic teman-teman, dari psikis teman-teman, jangan sampai kayak gitu. Jadi semaksimal teman-teman aja gitu. Gimana teman-teman, bisa dipahami dari Mar
Hakiki. Hakiki. Oh ya, teman-teman jangan lupa untuk dukung channel aku ya di bawah ini, like dan subscribe. Kayak gitu ya, cerita perjuangan buat tahap-tahap SN sih sebenarnya, tahap SN dan gimana cara perjuanginnya, terus apa aja yang diunggulin. Dan gak semua itu gak mudah guys, jadi kalian harus perjuangan dari SN, SB, Mandiri maupun tes-tes lainnya UTBK itu perjuangan tuh harus maksimal gitu. Nah guys, sekarang kita tukaran nih. Jadi sekarang aku yang nanya Anya, yang interogasi Anya, interogasi gitu. Jadi kayak gitu. Nanya, kalau aku kemarin kan daftarnya lewat SN kan. Jadi kalau kamu, aku dengar kamu lewat gap year kan pertama. Awalnya gap year dulu, baru tahun ini daftar di tahun 2020 daftar ke universitas itu. Boleh dong, kayaknya lebih apa ya teman-teman, lebih menarik gitu ya perjalanan Anya gitu. Mulai dari gap year terus ngikutin seleksi universitas tahun ini gitu. Boleh nanya, ceritain sedikit. Awal mulanya aku ini pejuang SD. Aku nggak lolos SN kayak Serido karena nilai aku yang naik turun nggak bagus gitu di SN. Jadi aku coba buat di SD. Aku sebenarnya nggak daftar di SB juga. Aku udah banyak daftar kayak universitas dan beasiswa dan sempat juga udah daftar ke luar negeri 2 jenis. Oh my gosh. Itu dari Turki Buslari sama satu, dan itu 2 jenis tapi aku satunya lupa, maaf banget. Alhamdulillah itu dua-duanya gak lolos juga kan. Gak apa. Jadi aku coba fokusin lagi di SB. Jadi kan selain udah daftar di SB, daftar di luar negeri, beasiswa luar negeri, terus aku daftar beasiswa di dalam negeri, terus sama di Mandiri juga, udah sampai ke Mandiri juga jalannya. Jadi di SB ini aku milih pertama itu jurusan farmasi dan keduanya tuh teknik lingkungan. Keren. Sebenarnya tuh aku ngitung diri aku dulu. Diri aku tuh apa ya, dalam sifat belajarnya tuh masih males, terus nilai yang gak bagus banget, dan di sekolah tuh kayak lebih mentingin ekskul daripada belajar. Emang kayak lebih aktif di ekskul daripada belajar. Dan pas perjuangan SB juga tuh ngerasa gak nyata juga guys. Jadi kayak kata orang tuh kan berjuang, doa, tawakal gitu. Kalau aku tuh nggak, berjuang aku tuh kayak cuma naik-naik kayak lompat-lompat gitu. Kadang belajar hari ini, kadang ntar nantinya nggak belajar lagi. Padahal mau deket-deket SB gitu. Sampai pada akhirnya pas pengumuman kayak udah yakin gitu, kayak nggak enak ya itu. Udah berjuang juga nih sama teman-teman yang udah lebih clear gitu perjuangannya, tapi emang bukan rezekinya tahun ini. Ya gak lolos. Sampai deh aku daftar lagi di daerah aku kan, yang aku pilih universitasnya tuh sama kayak Rido di Untan, Universitas Tanjung Pura di Pontianak. Nah aku juga daftar juga di universitas di daerah asal aku ini, dan itu udah sampai 2 kali gitu daftarnya. Dari yang pertama itu ikut tes bersama dan itu nggak lolos di daerahku nih di Ketapang. Terus niat banget nih ya masuk tes kedua, tes mandiri itu di daerah juga di sini, lolos, tapi sayangnya aku nggak mau. Mungkin ada satu lain hal gitu ya. Kayak emang bukan, nggak deh gitu di Ketapang, nggak deh gitu, sampai gitu mikirnya. Dan kenapa ya, kayak yang sebenarnya niat banget didaftar di Ketapang itu tuh bukan aku, itu mama aku. Mama aku sampai bilang gini, katanya tuh, kamu daftar aja, kuliah aja tahun ini gitu. Nggak apa-apa, nanti pas tahun berikutnya kamu daftar lagi buat di Pontianak yang kamu mau gitu. Tapi aku kayak, kok kalau aku bodoh-bodohin diri aku sendiri ya. Soalnya daripada aku perjuangin dan habisin waktu aku buat daftar yang sesungguhnya aku tuh di tahun depan, mending aku nggak usah sama sekali deh gitu. Mending aku ngapain gitu ya, jangan dulu deh, fokus benar untuk tahun depan aja deh gitu. Ya udah, jadi aku nggak pilih. Dan mama aku tuh kenapa dia daftarin aku di jalur mandiri di universitas di Ketapang, karena beliau tuh bilangnya gini, ntar kamu nggak apa-apa, ntar mama ditanya gitu, katanya anak ibu kuliah di mana bu, anak ibu masuk mana gitu. Terus mama bilang apa nanti, kamu nggak apa-apa misalnya gitu. Kalau aku mah gak apa-apa gitu, yang penting
apa ya, kayak daripada aku ngebohongin diri aku Iya. sendiri, aku nggak mau ya kan, daripada antar berhentinya di tengah jalan, yang mending ya udah deh gitu, nggak apa-apa mah, nggak apa-apa, biarin aja, bilang anak aku nggak PR, nggak apa-apa mah, gitu aja, jangan malu, kata aku. Malah aku sendiri yang langsung bilang sama orang tua tuh begitu, guys. Aduh, guys, Berat ya. mendengar cerita dari Anya tadi rasaku sangat mendalam banget ya, memorable banget. Terus dari gap year, orang tua juga kayak udah support gitu kan, tapi Anya juga mikir juga kalau misalnya aku tahun ini ikut, bagus aku persiapin untuk tahun depan gitu ya Nya, agar universitas yang aku capai, yang aku inginkan bisa tercapai gitu, dan akhirnya bisa sampai ke sini. Oh iya Nya, selain dari perjuangan masuk tadi, dari daftar SN, SB Mandiri juga sampainya tahun ini ikut lagi gitu kan, itu di masa-masa gap year tuh apa sih kegiatan Anya? Jadi sebenarnya aku tuh udah didukung teman-teman juga buat lanjutin channel aku, dan baru ke up tahun akhir bulan ini. Kalau teman-teman yang udah subscribe pasti tahu, ya pengennya sih kerja gitu, tapi bener kerja, dan dapat kerjanya nggak dibolehin kerja yang kemana-mana, nggak di luar rumah gitu. Aku kerjanya cuma sama tante aku, jadi kayak jadi tukang ojek gitu lah, jemput-jemput doang, jemput-jemput adik sepupu, kantor sekolah, pergi sekolah gitu. Dan itu lumayan sih, lumayan, kalau nggak besar banget, yang penting kayak apa ya, 1 tahun menuju tahun aku kuliah selanjutnya itu aku nggak ada beban orang tua sama sekali, pikirnya gitu, kayak apa ya, karena aku sendiri yang udah memutusin, dan aku sendiri yang udah bikin hal, udah bikin masalah, nggak lolos di SB karena perjuangan aku yang kayak gitu ya, jadi aku mutusinnya sampai sekarang. Oh, jadi hanya lebih memanfaatkan atau memaksimalkan waktunya selama itu. Jadi pas sepanjang waktu gap year tuh ada produktif yang Anya lakuin gitu kan, mungkin membantu tante Anya dan lain-lain, dan itu juga guys bisa melatih kemandirian kita sebelum kita berkecimpung di dunia pendidikan lebih tingkat gitu kan, lebih tinggi gitu dari universitas. Soalnya Nya, yang pernah aku alami kan, jadi kalau misalnya kita kuliah tuh harus mandiri gitu kan, jauh dari orang tua, terus tuh sick home biasanya kan kalau baru-baru, jadi kayak gitu. Jadi dari Anya ini aku bisa berkaca teman-teman, aku dapatkan sesuatu inspirasi kalau sebelum, walaupun gap year, kita tuh harus juga memanfaatkan waktu. Jadi dari situlah kita bisa belajar untuk kemandirian kita, terus memperbaiki yang sebelum, keadaan yang sebelumnya, agar bisa meraih sesuatu yang kita inginkan ke depannya. Jadi seperti itu guys. Aku mau juga nanya ke Anya tentang sisi gap year-nya. Jadi mungkin selain Anya, mungkin teman-teman juga ada yang gap year ya. Jadi aku mau tahu dong dari Anya, soalnya aku belum pernah merasakan guys. Jadi sisi-sisi pertama terus atau kesan-kesan pertama gitu selama Anya menjalani dari hari per hari atau dari pekan per pekan menjalani itu gap year gimana? Sebenarnya sih ya apa ya, istilah-istilah sekarang tuh insecure gitu ya? Iya, insecure. Insecure. Jadi pas kan udah selesai pengumuman gitu kan, udah sampai tahap mandiri, aku juga udah lewat, udah nggak dapet. Nah itu kan terus teman-teman pada ngurusin tuh semingguan gitu, ngurusin apa administrasi, terus belum lagi yang itu apa, ospek kan gitu ya? Iya, ospeknya itu. Nah itu kan belum masa-masanya kayak kita sekarang pandemi gitu, jadi apa teman-teman nih ada nge-SW apa di SNBA gitu, terus foto-fotoin kegiatan mereka ikut ospek, terus kegiatan mereka pakai alma mater, terus kegiatan mereka yang ngerjain tugas yang segelibet itu banyak banget, yang cobain, hai guys ini kurs pertama kita gitu, atau gimana gitu kan, jauh dari orang tua guys, ya seneng banget gitu kan, ada yang gitu apa ya jangan nangis satu kayak di situ tuh wow gitu, udah ngeliat teman-teman itu sebenarnya kayak nyentuh gitu kayak itu diterima aja deh, ya udah deh, ini kan udah jalan yang lu pilih gitu. Di diri aku bilangnya gitu, terima aja deh, lu kan masih punya tahun depan, ya udah manfaatin aja, itu kan berarti rezeki mereka. Anggap aja tuh kayak lu sekarang lagi nonton, kurang lebihnya ntar lu bakal kayak gini. Nah jadi teman-teman lu udah ngerasain, jadi itu intinya tuh cuma kadang-kadang orang yang belajar dari pengalaman tuh dari kita, tapi kita juga melihat dari pengalaman orang gitu, jadi dapat terlihat deh dari aku juga. Sedihnya sih ada, sedihnya ada, apalagi teman-teman setelah 2 mingguan 3 mingguan mereka kuliah, terus aku itu benar nggak kayak di sosmed tuh kayak mundur diri gitu, kayak cuma ngeliat doang, nggak bikin status dan nggak terlalu banget
Dan pas aku bikin status kayak apa ya, kayak bilang I'm alive guys, aku masih hidup. Jadi aku kayak aku memang benar-benar off gitu dari sosmed, entah kenapa kayak memang gak mau aja teman-teman nanya. Dan pas itu bener emang teman langsung tanya, kamu kuliah di mana, kamu masuk mana, kamu udah di mana gitu kan. Dan dikira teman aku tuh kayak apa, aku tuh udah kuliahnya tuh udah di mana-mana guys, udah kayak udah di mana-mana kan. Mana lagi pas aku daftar beasiswa sampai keluar negeri itu satu kelas itu tuh heboh banget. Wah, gak kebayang lu kalau lu lulus, kata teman-teman, gak kebayang lu, jangan lupa ya ntar foto pakai kertas nama kita apa gitu ya. Oh my god, itu cara Anya menguatkan diri dia dari pertama dia gap year sampai akhir dia gap year itu dengan cara bahwa aku ini juga sama punya kesempatan dengan mereka gitu, tapi ini bukan saja waktu aku gitu, mungkin ada lain waktu gitu kan. Dan setiap orang pasti punya masa-masanya juga gitu, Bay. Jadi jalanin terus, jangan bawa baper, jangan bawa sedih. Itu mungkin itu dari Anya sepertinya. Oh iya Anya, dari awal sampai akhir tuh ada nggak sih rasa aku nih udah males nih, nggak mau lagi ikut daftar kuliah atau gimana, jadi aku di rumah aja kayak gini, bantu orang tua kerja dan lain segala macam gitu. Ada nggak sih perasaan kayak gitu? Terus biasa kan kalau cewek ya, rasa tuh Anya orangnya strongly ya. Biasa kan cewek itu kan kayak yang aku tahu ya, kayak biasa di kamar dengar musik-musik yang mellow, terus ya sedih gitu kan. Terus apalagi ingat-ingat lihat teman-temannya juga yang udah kuliah dan pada bikin snap juga kan. Seperti itu ada nggak sih Nya dari sosok Anya yang strongly gini? Kalau pas pertama lihat kayak gitu tuh bukannya malah langsung kayak wah enggak deh, aku kalau ntar kuliah tahun depan. Terus teman aku yang udah tahun angkatan kemarin langsung bilang, lu baru kuliah tahun ini ya, kepikir sampai situ. Pokoknya kayak apa ya, wah ini jadi makin semangat gitu, pokoknya aku harus kuliah tahun depan. Nggak tahu guys kenapa di aku nih ya, mungkin ada sebagian orang yang mikir tuh kayak abis sekolah, tamatin sekolah SMA atau SMK mereka langsung kerja. Tapi bagi aku pengen memang mau kuliah, pengen nekat banget gitu, pengen pokoknya aku harus kuliah mau gimana pun, mau aku nunggu 1 tahun atau 2 tahun, pokoknya aku harus kuliah. Dan sebisa mungkin ya sisi lainnya jangan bebanin orang tua gitu. Oh, berarti sisi set-setnya ada nggak? Sisi set-setnya ada sih, tetap ada guys. Semingguan itu tetap ada, kadang kalau melihat SW teman-teman gitu, itu memang nggak jauh banget. Tapi ya nguatin diri aja, inget-inget mimpi gitu. Iya. Benar sih, dari seseorang sosok Anya yang begitu kuatnya sebagai wanita gitu kan ya. Dia tuh beliau ini mungkin lebih menguatkan diri gitu guys. Jadi kayak lebih memikirkan masa depan, terus memikirkan dengan orang tua juga, bagaimana aku cara membahagiakan orang tua setelah kuliah gitu. Kalau misalnya aku nggak kuliah atau tetap gap year selamanya, mungkin aku nggak bisa membahagiakan orang tua gitu, mungkin seperti itu ya. Jadi itu juga teladan yang sangat baik kalau misalnya teman-teman ikutin dari perjalanannya. Nah, aku mau nanya juga nih dari teman-teman Anya juga yang udah lolos tahun kemarin gitu, yang mau SN, SB, mau mandiri dan lain-lain gitu. Ada gak sih yang mereka support benar-benar ke Anya gitu, berikan spirit yang begitu power gitu ke Anya? Ada sih, sampai hari ini dan sampai nemenin aku benar udah aku lolos ada alhamdulillah. Nggak banyak sih tapi ada guys, 1, 2 ada. Dan teman-teman tuh malah bilangnya gini, sempat ada nih 1 orang 2 orang dan mereka tuh hampir nyerah juga pas perjuangan di SB. Terus pas ngikut mandiri, ternyata tuh mandiri yang mereka ikut itu masih ada gelombang keduanya gitu. Nah ada juga yang pengen nyerah, terus ada, tapi mereka ini disupport sama keluarganya lagi, jadi ada yang beberapa juga nggak jadi nemenin gitu aku gap year. Ini bukan nemenin sih, itu kan karena mereka tuh mikir, kalau aku gap year juga, kamu juga gap year kan, ya udah kita samaan gitu. Ya mungkin ya kayak senasib gitu. Tapi yang support banget ada bener. Jadi kayak mungkin yang mensupport Anya itu adalah orang-orang yang benar-benar dekat gitu kan. Bener banget. Yang benar-benar dekat, yang terus benar-benar kayak humble banget dengan Anya, tahu perasaan Anya selama ini. Dan kita juga tahu
guys, kalau misalnya kita punya teman tuh bisa bedain ya mana teman yang mana sahabat. Iya benar banget. Mana teman yang sekedar teman, sekedar kenal gitu aja kan. Terus mana yang dibilang sahabat yang biasa nemenin kita sehari-hari itu. Mungkin nggak banyak sih ya, tapi itu ada dan lebih apa ya? Walaupun sedikit tapi lebih bermakna gitu ya. Walaupun daripada banyak-banyak daripada fake gitu mah. Ya, fake ya. Dan kalau bener-bener ya sebenar-benarnya teman itu kan teman beda teman mana sahabat tuh dilihat dari susah itu tadi. Nah jadi karena aku dari sisi Gapiarnya juga aku melihat nih teman mana aja yang masih ada walau aku nih udah nggak belum kuliah gitu. Dan mana temennya emang ngejelekin juga ada sebenarnya. Teman-teman yang positif juga ada, teman-teman yang toksik itu juga banyak gitu. Jadi kayak jangan dihirauin gitu kan. Jadi sisi kelemahan kalian tuh, nah di situ kalian bisa cek yang mana teman-teman yang benar-benar punya respect banget sama kalian atau yang cuma pengen tahu kalian aja gitu. Berarti di sisi saat kita terpuruk, saat kita jatuh itu bener. Ada sisi terang temannya, ada sisi gelap dark gitu. Oke, setelah itu kan udah melewati berbagai pengalaman di gap year ya, mulai dari kemarin tuh. Sekarang Anya udah terdaftar sebagai mahasiswa ya, bukan calon lagi, udah mahasiswa ya, udah terterima di universitas tersebut. Nah, tolong dong ceritain pengalaman ataupun serba-serbi dalam mengikuti mulai dari tes, terus ngumpulin berkas-berkas, nostalgianya itu semangat ngumpulin semangat juga kan, niat untuk ngikut itu, terus tuh dukungan dari teman-teman, support orang tua dan lain-lain. Boleh diceritain ke teman-teman supaya ada inspirasi gitu. Oke. Jadi guys, sebenarnya aku banyak sebenarnya ya. Jadi kesalahan aku jadi Gapiar itu aku ngitung sendiri. Pertama karena aku tuh cuma monoton satu aja gitu. Aku cuma pilih di universitas ini dan aku nggak daftar di lain-lain. Jadi dari situ aku belajar buat tahun ini aku harus daftar banyak gitu. Aku daftar banyak dan bukan berarti banyak kalian kayak serakah gitu semua kalian ambil tanpa mikir-mikir buat jatah orang lain lagi. Enggak sih, yang segimana mampu kalian bisa ngambil itu tes ya daftarin gitu. Nah jadi aku udah daftar juga, udah ada 3, kalau tambah UTBK lagi 4 gitu. Nah, tapi karena dari yang jalur ketiga ini pendaftaran aku di universitas yang ini yang ketiga yang aku diterima, aku itu udah yakin aja gitu, udah mikir yakin. Dan pengumumannya itu tuh sebelum tutupnya si SB. Jadi SBMPTN, jadi ya udah aku daftar cuma 3 dan itu benar niat banget. Dan itu tuh kalau gak niat sih gak jalan sih sebenarnya. Ya mana ngulang lagi, ngulang inget lagi itu materi-materi. Dan di mana lagi aku tuh bukan gimana ya, kalau bahasa teman-teman aku ini ya, maaf ya, itu biasanya ngomongnya tuh murtad dari jurusan. Jadi yang sebelumnya aku SB tahun pertama itu aku saintek, terus aku murtad ke sosum. Istilahnya tuh linjur lah ya, lintas jurusan gitu. Lintas jurusan gitu. Itu biasa bahasa kekinian. Jadi dari situ deh aku juga belajar lagi ngulang, dan di situ aku juga tetap belajar online lagi, mana pokoknya udah sama guru-guru les offline juga udah pernah, makanya udah banyak banget ya gitu. Jadi emang udah kayak banyak juga ya tentang belajar tentang universitas yang mau dimasukin gitu. Jadi makin teliti gitu guys. Jadi di sini juga tuh aku belajar dari kesalahan bahwa aku tuh nggak boleh terlalu percaya diri, dan apa-apa tuh harus disiapin, nggak bisa cuma ambil satu yaudah itu aja nggak mau ambil yang lain. Pokoknya kalau emang rezekinya di sana ya mau gimana ya berarti di sana lah tempatnya. Iya, jadi seperti itu sih. Butuh perjuangan juga selama ini, terus tantangan tuh pasti datang ya. Pasti datang terus cobaan-cobaan. Di balik cobaan itu mungkin ada juga support juga itu sih dari aku. Oke guys, kita tadi udah dengerin banyak sekali cerita-cerita dari teman kita satu ini, Anya, wanita strongly. Jadi kayak banyak sekali perjalanan ya
mulai dari merasain manis pahitnya di gap year, terus lanjut lagi ke jenjang selanjutnya gitu kan, ada kegiatan-kegiatan yang ya untuk dimaksimalkan ya dalam kehidupan sehari-hari ya, kayak memanfaatkan waktu-waktu luang gitu kan. Dan ya aku pengen dengar sesuatu ya, jangan dari Anya gitu, untuk para teman-teman supaya inspirasinya tuh lebih top gitu, mantap gitu. Jadi buat teman-teman, pesan dan kesan aku, Iya. ya pesan dan kesan aku buat para pejuang gap year atau tahun ini yang sedang berjuang di kala masa pandemi kayak gini, yang pengen lanjutin pendidikannya, jangan nyerah ya, jangan nyerah sampai detik ini pun, sampai kalian nonton video ini pun jangan nyerah. Semoga dengan nonton video ini juga semangatnya tuh makin terbakar lagi. Pokoknya tuh kalau dari kisah aku, kalau emang kalian punya mimpi tuh jalanin aja gitu. Dan kalau emang mimpi kalian itu benar-benar yang pengen kalian mau, lanjutin, jangan berhenti di tengah jalan. Dan pastinya itu sebuah mimpi itu kan harus terbangun buat di jalannya. Kalau teman-teman nggak terbangun, gimana teman-teman bisa ngebangun mimpi? Yes. Kurang-kurangin rebahan. Yes. Langsung Aku juga lakuin kayak aja. rebahan. Sama sih, tapi yang itu deh harus bisa manage waktu. Karena apa yang kalian lakuin sekarang, apalagi saat masa kayak gini tuh, ya dimana kita bukan banyak banget diurusin sama orang tua, ya kita harus coba deh buat ngatur diri sampai di detik ini. Karena kalau udah teman-teman ngatur gimana persiapan teman-teman buat masuk kuliah, di situ teman-teman udah mulai gitu loh belajar mandiri. Nggak harus mesti pas udah teman-teman masuk waktu atau masa-masa perkuliahan aja gitu. Don't stop when you tired, but stop when you done. Jangan berhenti ketika kamu lelah, tapi berhentilah ketika kamu selesai. Kalau dipikirnya selesainya tuh kapan? Sampai mati. Oke, guys, itu kayak apa ya, udah memberikan gambaran kepada kita semua bahwa jangan berhenti walaupun kita lelah gitu. Dan berhentilah itu ketika kita sudah akhir hayat gitu kan. Itu semua rasaku juga kalau kita sudah meninggal, banyak jasa-jasa kita juga dikenang gitu kan. Semoga kita bisa memberikan yang bermanfaat untuk orang gitu. Dari Anya sendiri itu udah kayak memberikan dedikasinya untuk diri sendiri, terus keluarga, dan insya Allah untuk sesama gitu ya. Apalagi teman-teman kita saat ini kan masih dalam keadaan pandemi ya, virus corona. Artinya di sini adalah waktu yang terbaik untuk kita mengupgrade diri, terus tuh memperbaiki di mana sih kesalahan-kesalahan aku. Terus jangan lupa untuk selalu berada ya, mendekatkan diri pada Tuhan juga. Kita juga sama-sama manusia gitu kan. Artinya di sini perlu sekali pengupgradean diri gitu, perlu sekali pembaharuan yang sekiranya itu membangun gitu. Dan buat teman-teman, usaha tuh memang penting banget. Tapi kalau teman-teman cuma usaha asal usaha, terus teman-teman nggak doa, nggak minta panjatan sama Tuhan, sama Allah gitu, nggak bakal ada hasilnya gitu. Terus apalagi di sebaliknya, kalau teman-teman cuma doa aja, kepengen tapi teman-teman males berusaha, juga nggak bakal ada hasilnya. Contohnya aku jadi gap year ya karena aku cuma doa tanpa usaha. Itu jujur banget nih, aku jujur banget. Nah, jadi diimbangi ya teman-teman, antara doa dan usaha. Itu ikhtiar, doa, usaha juga harus sama rata gitu. Artinya ya gitulah, pokoknya harus seimbang, balance gitu. Oke teman-teman, mungkin dari cerita Anya tadi kita telah mendengarkan banyak sekali cerita inspirasi, mulai dari gap year dan lain-lain sampai kepada perguruan tinggi. Aku ada sedikit kesimpulan bahwa hidup di dunia ini tuh memang banyak sekali lika-liku gitu kan, banyak sekali lobang-lobang yang sekiranya tuh membuat kita terjerumus ke dalamnya apabila kita tidak semangat, tidak waspada, dan juga tidak memberikan dedikasi, sinergi juga dari dalam diri kita gitu. Jadi aku harapkan ke teman-teman juga, kita sama-sama pemuda Indonesia ya, harus bisa teguh, terus semangat untuk bisa mencapai cita-cita. Nggak apa-apa orang udah duluan gitu kan, udah jadi sarjana udah di semester tengah atau semester akhir tapi
kita adalah diri kita sendiri gitu. Kita adalah diri kita sendiri, be yourself and bahagiain orang tua, itu yang terpenting. Jadi guys, itu adalah chit-chat kita kali ini. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmahnya dari pengalaman masing-masing dari kami, dan ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya. Kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Dan jangan lupa, ini harus banget nih, follow Instagramnya Rido dulu di sini. Terus jangan lupa di subscribe channelnya Rido, ntar aku taruh di description box. Dan jangan lupa subscribe channel Anya Cam buat teman-teman yang pengen tahu kisah atau video-video aku selanjutnya. Stay creative and see you later. Dadah.